Yo, what's up guys, welcome back to my channel Junior 009. Dan sekarang sudah hari Rabu lagi ya guys ya. Jadi kita bakal masuk ke Rabu upload lagi. Dan di Rabu upload kali ini gue bakal ngebahas yang kecil-kecil dan juga yang gede-gede. Ya, kira-kira hal apa itu? Tidak seperti yang kalian pikirkan ya guys. Gue nggak akan ngebahas hal seperti itu di sini. Jadi tanpa basa-basi lagi, mending kita langsung masuk ke bumper dan kita mulai videonya. Nah, seperti yang tadi gue bilang, gue bakal ngebahas hal yang kecil-kecil dan juga gede-gede. Kira-kira apa itu? Hal itu adalah final gear. Ya, gue bakal ngebahas tentang final gear. Lebih tepatnya, gue bakal ngebahas tentang rasio final gear. Ini adalah sebuah hal yang sepele, tapi sebenarnya sangat berpengaruh dan sangat mempengaruhi kenyamanan dalam pengendaraan motor kalian ya guys. Jadi hal sepele ini harusnya kalian perhatiin juga, supaya kalian mendapatkan kualitas riding yang sangat baik. Oke, kita mulai pembahasan tentang final gear ratio ini dari namanya. Sebenarnya apa sih si final gear ratio ini? Final gear ratio itu memiliki 3 kata kan. Final artinya akhir, gear artinya gear, dan rasio artinya perbandingan. Jadi kalau secara keseluruhan, final gear ratio atau rasio final gear itu adalah sebuah perbandingan antara gear depan dengan gear belakang yang ada di sepeda motor kalian. Kalian kalau pengguna motor sport dan juga pengguna motor bebek itu pasti familiar banget kan sama gear set ya. Nah, gear set itulah yang disebut dengan final gear. Dan kalau kalian perhatiin lebih detail lagi, itu biasanya ukuran gear depan dan gear belakang itu berbeda. Dan perbedaan ukuran gear depan dan gear belakang itu bisa kita sebut sebagai rasio final gear. Nah, kita sekarang udah mulai masuk nih ya ke rasio final gear. Sebenarnya definisi dari rasio final gear itu apa? Ya, seperti yang tadi udah gue bilang ya, berarti perbandingan antara gear belakang dengan gear depan. Perbandingan seperti apa? Perbandingan dari jumlah matanya. Apabila kalian memiliki gear belakang nih, ukuran 45, kalian punya ukuran gear depan itu 15, maka rasio dari gear kalian adalah 45 dibagi 15. Atau dengan kata lain, gear belakang dibagi gear depan akan menghasilkan rasio final gear kalian. Kalau tadi gear belakang kalian 45, gear depannya 15, berarti rasio kalian mendapatkan angka di angka 3,00. Dan rasio itu atau angka-angka tersebut akan kita bahas nanti sampai akhir video. Jadi kalian cek dulu rasio gear kalian, baru kalian lanjutin nontonnya sampai akhir. Oke? Nah, sekarang kita akan ngebahas tentang angka-angka rasio tersebut ya. Umumnya, motor-motor keluaran pabrikan itu memiliki rasio final gear di angka 3 plus minus. Bisa 3 lebih atau 3 kurang, yang pasti mendekati angka 3 lah. Kenapa sih angka 3 ini dijadikan patokan? Ya, angka 3 dijadikan patokan bisa dilihat pada tabel berikut ini. Nah, di tabel ini kalian bisa ngelihat ya, kalau angka 3 itu ada di tengah-tengah antara atas dan juga bawah. Jadi, angka 3 itu adalah titik tengah dari si tabel ini gitu. Jadi, bisa dibilang kalau angka 3 itu adalah tengah-tengah antara semuanya lah. Kalian bisa mendapatkan A dan juga mendapatkan B. Nah, sebelum kita ngebahas lebih lanjut tentang tabel tersebut, gue mau ngebahas dulu beberapa hal yang berkaitan dengan rasio final gear. Jadi, yang pertama, rasio final gear ini akan menentukan karakter dari motor kalian. Apabila motor kalian ini memiliki final gear rasio tertentu, maka akan menghasilkan karakter motor tertentu. Contohnya, kalau final gear rasionya A, maka akan menghasilkan akselerasi yang sangat baik. Jika final gearnya B, itu akan menghasilkan top speed yang sangat tinggi. Dan kalau misalnya final gear rasio kalian normal, maka akan mendapatkan keduanya namun tidak berlebihan. Terus, hal-hal lain tentang final gear ratio adalah final gear ratio akan menyalurkan power dari mesin kalian ke roda belakang kalian, atau kita biasa sebut sebagai delivery power atau power delivery lah. Final gear ratio yang baik akan menyalurkan power dari mesin kalian ke roda belakang secara baik, secara maksimal. Apabila final gear ratio kalian tidak benar atau misalnya asal-asalan, itu akan mengganggu kerjanya mesin dan tidak akan menyampaikan power dari mesin kalian ke roda belakang secara maksimal. Sekarang kita balik lagi ke tabel yang tadi.
Nah, di tabel ini bisa kalian lihat kalau angka 3 itu kan ada di tengah ya. Kalau yang di pinggir-pinggir itu adalah ukuran dari gear depan dan juga gear belakang. Kalau kalian lihat di tengah itu kan angka 1 sampai angka 3, 4, 5, dan seterusnya ya. Kalau di pinggir-pinggir itu ada angka yang belasan, ada angka yang puluhan juga. Nah, itu adalah perbandingan dari gear depan dibagi gear belakang. Gear belakang dibagi gear depan. Jadi kalau kalian bagi tuh antara gear belakang sama gear depan, maka angkanya akan ketemu tuh di tengah-tengah angkanya berapa. Dan di sini bisa kalian lihat, kalau angkanya itu lebih kecil dari angka 3, maka yang akan kalian dapatkan karakter motor yang top speed-nya itu kenceng. Jadi top speed kalian akan menjadi lebih tinggi dari motor standar apabila final gear ratio kalian itu di bawah angka 3. Sementara kebalikannya, kalau kalian memiliki final gear ratio di atas angka 3, let's say lah di angka 3,5, di angka 4 atau lebih, maka kalian akan mendapatkan akselerasi yang sangat cepat. Jadi motor kalian tuh bisa ngajol-ngajol lah. Nah, setelah kalian memahami tabel yang tadi, sekarang gue bakal ngejelasin lebih detail lagi nih. Apa efek dari kalian merubah final gear ratio dari standar menjadi suka-suka kalian. Tadi gue udah jelasin kalau misalnya final gear ratio kalian turunin dari angka 3 misalnya jadi angka 2,5 atau 2,8, maka kalian akan mendapatkan top speed yang lebih tinggi. Namun ada sisi negatifnya. Ya, semua hal yang kita rubah itu pasti punya dampak, dan dampak itu ada dampak negatif dan juga dampak positif. Dampak positifnya memang gitu kan, top speed kalian bakal jadi lebih tinggi. Namun dampak negatifnya adalah akselerasi kalian akan menurun atau akselerasi kalian bakal boyo. Kalau kata orang anak motor ya, bakal boyo banget nih akselerasinya. Percuma kalian bisa mendapatkan top speed yang tinggi apabila pas kalian start, itu motor kalian nggak naik mesinnya. Jadi tenaganya tuh nggak keluar di RPM awal. Jadi meskipun kalian mampu mencapai kecepatan yang lebih tinggi dari standar, tapi pas startnya kalian loyo, ya buat apa gitu. Jadi ada plus minus kalau kalian nurunin rasio final gear kalian. Sementara kalau kalian menaikkan final gear ratio kalian, itu maka kalian akan mendapatkan akselerasi yang gila, akselerasi yang gokil. Kalian start tuh bisa jumping gitu loh. Namun tetap memiliki side effect atau dampak negatif juga. Dampak negatifnya adalah kalian akan menurunkan top speed kalian. Yang biasanya kalian dapat top speed misalnya udah 170, kalian bisa hanya dapat 160 di final gear ratio di atas angka 3. Kenapa bisa seperti itu? Itu ada hubungan dengan hukum fisika ya guys ya, yang mempengaruhi ukuran gear depan gear belakang. Kenapa dia bisa jadi lambat, bisa jadi cepat, itu ada hukum fisikanya. Silahkan kalian cari sendiri di Google. Yang pasti ukuran final gear ini akan mempengaruhi beban kerjanya si mesin kalian. Apabila final gear ratio kalian perkecil, maka itu akan mempermudah kerja si mesin pada RPM tinggi. Namun secara tidak langsung akan memberatkan kerja mesin tersebut di RPM rendah. Sementara untuk final gear ratio yang lebih tinggi dari angka 3, maka akan mempermudah kerja mesin di RPM bawah. Namun pas udah nyampe RPM tinggi, nafasnya udah keburu habis. Jadi nggak bisa mendapatkan top speed yang semestinya. Gitu guys. Jadi itulah pembahasan gue tentang rasio final gear ya. Mungkin hal yang sangat sepele, jarang dipikirin sama orang-orang, jarang juga dibahas sama orang-orang, terus juga kadang disepelein untuk beberapa riders ya. Kadang-kadang kalau mau ganti final gear ya suka-suka dia aja gitu, yang adanya apa ya dipakai. Padahal hal sepele ini bisa membuat kualitas riding kalian menjadi semakin baik. Hal yang sepele ini dapat memberikan karakter pada motor kalian. Jadi tolong jangan disepelein soal final gear ratio ini ya. Nah, buat kalian yang nanya, "Bang, rekomendasi dong untuk final gear gue pakai yang berapa ya?" Oke, jadi untuk kalian kalau mau pakai final gear ratio, silahkan kalian konsultasikan kepada motor kalian masing-masing ya. Karena itu adalah keperluan pribadi kalian dengan motor kalian. Karena setiap motor dan setiap rider itu punya karakternya masing-masing. Silahkan kalian trial and error sendiri-sendiri, kira-kira final gear ratio berapa yang cocok untuk pengendaraan kalian. Cuman kalau kalian nanya, "Bang, lu makainya final gear ratio berapa?" Gua sih tepatnya lupa, cuman yang pasti di atas 3,1 berapa gitu gue lupa. Yang pasti gear belakang gue itu gue pakai ukuran 44, gear depan gue pakai ukuran 14. Dan itu gue ada maksudnya ya kenapa pakai itu. Kalau kalian mau tahu silahkan kalian komentar aja di
bawah. Oke? Jadi segitu aja yang bisa gue sampein untuk hari ini. Kita bakal ketemu lagi di minggu depan insya Allah kalau gue bikin video. Buat kalian yang belum subscribe, silahkan di subscribe. Tombolnya ada di bawah. Like video ini kalau kalian suka. Share ke teman-teman kalian juga. Dan jangan lupa tinggalkan komentar kalian di bawah. Mungkin itu aja. Sekian video dari gue. Gue Junior cabut dulu and bye-bye.